Martial Peak 3536. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menyaksikan jatuhnya Kaisar Agung. Dia tidak tahu adegan seperti apa pertempuran Kaisar Agung dari puluhan ribu tahun yang lalu, tapi mungkin tidak lebih dari ini. Namun, pada saat itu, Kaisar Agung Pemakan Surga adalah satu-satunya pemimpin. Meskipun semua Kaisar Agung telah bergabung, dia masih berhasil membunuh beberapa dari mereka. Wu Kuang, yang mengembangkan hukum pertempuran Pemakan Surga, memiliki tingkat pemulihan dan daya tahan yang mengerikan. Wu Kuang bahkan telah kehilangan nyawanya di Laut Fragmen Bintang, apalagi Ming Yue. Adegan ini seharusnya sesuai dengan harapannya. Tetapi setelah melihatnya sendiri, dia masih merasa sulit untuk menanggungnya. Tubuhnya berkedip saat dia secara naluriah mendesak hukum luar angkasa untuk bergegas ke depan. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Ming Yue saat ini. Jika dia tidak bertindak, siapa yang bisa membantunya di dunia ini? Adapun konsekuensinya, Yang Kai tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Alasan dia datang ke wilayah iblis terutama karena Ming Yue. Sekarang Ming Yue dalam bahaya. Dia secara alami tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya jatuh. Di dalam cermin artefak iblis, tangisan banyak Saint iblis dapat terdengar saat pemandangan di cermin dengan cepat mundur. Jelas bahwa Yu Rumeng merasakan ada sesuatu yang salah dan berusaha melarikan diri dari medan perang untuk menghindari terpengaruh oleh penghancuran diri Ming Yue. Namun, pada saat berikutnya, suara Yu Rumeng terdengar dari cermin artefak iblis. Sial, kita telah ditipu. Tubuh Yang Kai membeku sesaat sebelum hukum ruang angkasa runtuh dan dia menoleh ke arah cermin. Cahaya pijar yang memenuhi cermin telah menghilang di beberapa titik. Dan dalam penglihatan Yu Rumeng, Ming Yue telah berubah menjadi seberkas cahaya putih. Mengambil keuntungan dari retret Saint Iblis, ia bergegas keluar dari pengepungan menuju arah tertentu. Wos! Suara menusuk terdengar saat tinggi di atas awan. Feather Demon Saint Fuyu mencabut panah dan dengan ringan menjentikkan jarinya, mengirimkan beberapa sinar cahaya yang melesat ke arah punggung Ming Yue. Hati Yang Kai, yang baru saja tenang, sekali lagi bangkit. Meskipun dia tidak secara langsung menghadapinya, Yang Kai masih bisa membayangkan betapa menakutkannya memanah dari Feather Demon Saint. Boya hanyalah Raja Iblis kelas menengah. Tapi jumlah Raja Iblis kelas tinggi yang mati di tangannya jauh lebih dari satu. Feather Demon paling mahir dalam pembunuhan jarak jauh. Dan bahkan Ming Yue di puncaknya mungkin tidak dapat menghindarinya. Apalagi sekarang. Sama seperti Yang Kai merasa cemas. Punggung Ming Yue sepertinya memiliki mata saat dia dengan cepat turun. Nyaris menghindari panah. Sebelum Yang Kai bisa bersukacita, panah seperti cahaya tiba-tiba berubah arah dan mengejarnya. Panah Fuyu ini tampaknya telah sepenuhnya mengunci Ming Yue dengan Divine Sense-nya. Kemanapun dia melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri. Ming Yue mengelak beberapa kali lagi, tapi dia masih tidak bisa lepas dari kejaran Light Arrows ini. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Saint Iblis yang telah ditipu olehnya sebelumnya juga sadar. Sosok mereka berkedip saat mereka mengelilinginya dari segala arah. Dalam waktu kurang dari 3 napas, mereka sekali lagi akan mengelilinginya. Pada saat itu, situasi hebat yang dibuat oleh Bright Moon dengan susah payah akan benar-benar hancur. Dia cukup menentukan. Di udara, dia berbalik dan membentuk serangkaian segel tangan, mengirimkan rentetan sinar bulan. Serangkaian ledakan terdengar saat cahaya bulan menghilang, dan panah cahaya yang mengejarnya semuanya jatuh. Di bawah dampak, darah mengalir dari mulut Ming Yue. Meskipun dia telah membayar harga yang mahal, selama dia bisa menembus serangan Fuyu, Ming Yue masih memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Pengepungan Saint Iblis belum ditutup, dan iblis darah yang paling dekat dengannya masih 100 km jauhnya. Selama dia bisa mencapai gerbang dunia terdekat, dia mungkin bisa melarikan diri. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Ming Yue seperti hantu dan menebas ke arahnya. Mata Yang Kai tiba-tiba melotot saat darah di tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Di permukaan cermin iblis, Ming Yue masih mempertahankan posturnya saat dia menghadapi para Saint Iblis. Di belakangnya, bayangan hitam menempel di dekatnya. Tidak ada yang tahu kapan itu muncul. Seolah-olah itu selalu ada di sana.
Sebelum sisa-sisa cahaya benar-benar hilang, darah sudah menyembur dari pinggang Ming Yue. Adegan itu mengalir lagi. Darah memercik dan Ming Yue merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia secara naluriah menyerang dengan telapak tangannya. Sosok seperti hantu dengan cepat mundur, menghindari serangan ini dan berdiri 1000 kaki dari Ming Yue. Melihat ke depan dengan acuh tak acuh, dia memegang belati hitam pekat di tangannya. Ujung belati sudah diwarnai merah dengan darah. Banyak Saint Iblis berhenti di jalur mereka dan tidak lagi memiliki niat untuk mengejar. Sebaliknya, mereka semua melihat ke arah Ming Yue dengan tatapan rumit di mata mereka. Tidak satupun dari mereka menunjukkan kegembiraan atau kebencian terhadapnya. Bahkan Sueli dan Huobu, yang telah terjerat dengannya, tetap diam. Menerima pukulan ini, Ming Yue hampir terbelah dua. Para Saint Iblis tidak lagi perlu bertindak. Karena meskipun mereka tidak bertindak, Ming Yue tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Tidak hanya pukulan ini hampir memotong Ming Yue menjadi dua, itu juga memotong harapan dia untuk melarikan diri. Tahap selanjutnya disiapkan untuk Half Saints yang ingin memperjuangkan kesempatan ini. Saint Iblis telah membuat kesepakatan bahwa tidak ada yang akan ikut campur kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, siapapun yang mendapatkan kesempatan ini harus bergantung pada bawahan Half Saint mereka sendiri. Uhua, di depan cermin, Yang Kai mengepalkan tinjunya dan meraung. Namun segera, dia menemukan bahwa orang yang menyergap Ming Yue bukanlah Uhua. Karena dalam penglihatan Yuru Meng, Shadow Demon Saint Uhua jelas berada di sisi lain. Jika bukan Uhua, lalu siapa itu? Orang yang menyerang jelas-jelas adalah iblis bayangan. Dan orang yang berani menyerang Kaisar Agung saat ini pastilah Saint Iblis. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Mengingat penampilan sosok aneh ini, pikiran Yang Kai kembali ke saat dia disergap di luar istana biasa. Pemandangannya mirip. Dalam sekejap, sebuah nama muncul. Kaisar Agung Bayangan Malam. Bisakah kamu? Dia sebenarnya ada di sini. Dan sepertinya dia telah berbaring dalam penyergapan di benua Eternal Heaven untuk waktu yang lama. Menunggu saat kritis ini untuk memberikan pukulan fatal kepada Ming Yue. Yang Kai tidak mengharapkan ini. Begitu juga dengan Ming Yue. Dengan kata lain, bahkan jika dia berjaga-jaga, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat dia terus memuntahkan darah, aura Kaisar Agung dengan cepat jatuh. Dan cahaya redup muncul di luka besar. Nyaris menghentikan kerusakan lukanya. Tapi ini hanya perjuangan putus asa. Serangan Kenye tidak hanya menyebabkan luka yang terlihat, tetapi juga fondasi Kaisar Agung. Ming Yue terhuyung-huyung sejenak sebelum berbalik menghadap Kenye, mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia dalam situasi putus asa, ekspresinya tidak berubah. Dan bahkan sebelum kematiannya, dia tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Bibirnya yang kering terbuka saat dia bertanya, apakah wilayah iblis benar-benar bagus? Jika bukan karena Kenye, lorong antara dua dunia tidak akan terbuka. Dan jika bukan karena Kenye, batas bintang dan wilayah iblis tidak akan berperang. Dapat dikatakan bahwa dalam situasi Starbound dari saat ini, Kenye bertanggung jawab untuk sebagian besar. Kenye tidak menjawab. Sosok hitamnya berangsur-angsur memudar dan perlahan menghilang dari dunia ini. Sama seperti bagaimana dia muncul tanpa jejak, dia juga pergi dengan tenang. Ming Yue perlahan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk menghadapi 12 Saint Iblis. Matanya menyapu wajah para Saint Iblis satu persatu sebelum akhirnya menetap di Huang Wuji. Dengan suara lembut, dia berkata, dengan bimbingan bersama semua orang, Ming Yue ini bisa mati tanpa penyesalan. Meskipun raja ini ingin mati di sini hari ini, cahaya bulan terangku tidak akan padam. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Huang Wuji mengangkat tangannya yang lain sedikit dan membuat gerakan mengundang. Ming Yue tersenyum ringan dan mengulurkan tangannya, memanggil pedang cahaya bulan sekali lagi. Melirik ke sekeliling, dia melihat bahwa Half Saint yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekelilingnya. Baik secara terbuka atau diam-diam menatapnya. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan yang jelas. Ming Yue berbalik dan dengan lembut melambaikan pedangnya. Banyak pembudidaya Half Saint semuanya mundur. Meskipun aura Ming Yue telah turun drastis dan dia tidak lagi memiliki kekuatan Kaisar Agung,
Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Siapa yang tahu berapa banyak Half Saints yang bisa dia bunuh sebelum dia mati? Oleh karena itu, meskipun Half Saints dari berbagai benua tidak menginginkan apapun selain bergegas dan membunuh Ming Yue, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah. Semua Saint Iblis mengenakan ekspresi jelek, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa Half Saint ini takut padanya. Tak terhitung kilometer jauhnya, hukum luar angkasa yang Kai berfluktuasi dengan liar saat dia terus-menerus berteleportasi menuju medan perang. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membawa Ming Yue pergi setahun yang lalu. Meskipun ada Sueli dan 12 Great Demon Array, itu masih lebih baik daripada situasi saat ini di mana ke-12 Demon Saints berkumpul. Namun, dia juga tahu bahwa Ming Yue belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya hari itu. Jadi tidak mungkin dia menjadi lawan Sueli. Dia juga tidak bisa membawanya pergi. Pada titik ini, dia tidak bisa mengerti mengapa Kaisar Agung Tiansu ingin dia datang ke wilayah iblis untuk menyelamatkan Ming Yue. Situasi Ming Yue saat ini adalah jalan buntu. Jadi apa gunanya dia datang ke sini? Apakah dia hanya ingin dia menyaksikan kejatuhan Kaisar Agung? Di medan perang, 12 Saint Iblis diam-diam menyaksikan pedang cahaya Ming Yue muncul di tangannya dan mereka terbang di udara. Darah menyembur kemana-mana saat aura mereka jatuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, saat mereka maju, Half Saint di depan mereka semua mulai mundur. Suasana yang menindas membebani hati setiap Half Saint. Seolah-olah itu adalah malam badai. Dan niat membunuh tersembunyi dari Ming Yue membuat mereka merasa seperti ditikam dari belakang. Tiba-tiba, salah satu dari Half Saints tidak bisa lagi menahan tekanan dan mengeluarkan raungan marah sebelum menerkam ke arah Ming Yue dan menghancurkan tinjunya ke arahnya, menyebabkan kekosongan hancur. Ming Yue tidak mengangkat matanya saat dia dengan santai mengayunkan pedangnya ke depan. Dengan ledakan keras, Half Saint dan Ming Yue terjebak dalam kebuntuan sesaat sebelum mereka terbelah dua. Hujan pedang jatuh seperti air terjun, mengubahnya menjadi debu. Namun, Ming Yue juga memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya sedikit gemetar. Dalam keadaan normal, seorang Half Saint yang terbunuh dalam satu pukulan benar-benar merupakan hal yang mengejutkan. Cukup untuk mencegah anak-anak kecil dari bertindak gegabah. Tetapi hari ini, bukan saja Half Saints tidak merasa terkejut, banyak dari mereka bahkan menunjukkan tatapan kejutan yang menyenangkan. Bersambung.